Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pagi hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam Markus pasal 16, Markus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Oke. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Jadi kisah ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus waktu dia memanggil Simon dan Andreas dan juga Yakobus dan Yohanes, di mana mereka adalah penjala-penjala ikan, adalah nelayan. Saya kemarin pikir-pikir apa yang harus saya sampaikan kepada semua orang. Pasti kalau dibacakan firman, semua pasti sudah hafal, hamba-hamba Tuhan semua. Puji Tuhan. Kalau pagi ini kita bisa membaca ini untuk mengingatkan kita semua. Tuhan mengingatkan mengenai harvest, mengenai kita ada di sini. Bagaimana kita ada di dalam satu persatuan, di dalam satu persekutuan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Target kita adalah untuk menyelamatkan dunia. Ketika saya bergabung di Harvest Academy ini, saya begitu bersukacita oleh karena ada banyak hal yang terjawab di dalam kerinduan saya selama ini. Karena ketika sekitar lebih dari setahun yang lalu, di dalam hati saya kok ada keinginan yang lain ya. Di tempat saya bergereja, saya adalah ketua kana ministry, sebuah ministry untuk denominasi interdenominasi gereja untuk kita dalam penginjilan, tetapi ada sesuatu hal yang lain di sana. Jadi ketika kita berdoa, kalau di gereja kita berdoa untuk Tuhan datangkan jiwa-jiwa, kok nggak bisa? Saya selalu berdoanya kebalik, kita yang harus keluar. Tapi siapa yang training? Itu belajarnya bagaimana untuk keluar. Nah, setelah kemudian saya sudah beberapa lama dan ketemu dengan Harvest Academy ini, saya sangat bersukacita. Saya berdoa dan Tuhan menjawab doa saya. Disinilah kita di training. Dan sebenarnya semuanya sangat simpel terlihat ya. Tetapi kalau tidak masuk di dalam Harvest Academy ini, kita nggak akan tahu. Saya terutama, saya tidak bisa menjadi seorang yang seperti sekarang kita semua sama-sama bisa mendoakan orang sakit. Kita lebih berani, iman kita lebih jadi berbeda gitu ya.
dengan adanya Harvest Academy ini. Nah, saya di dalam keluarga saya mengajak semua. Jadi kalau ada pelayanan begini, seperti saya juga ketika diajak menjadi majelis di gereja, saya juga bilang sama hamba Tuhan, Gembala, maaf Pak Gembala, saya belum bisa jawab apakah saya bisa bergabung jadi majelis atau enggak. Karena saya harus bicara dulu dengan keluarga. Karena bagi saya, keluarga itu dengan saya adalah satu. Kalau saya pelayanan, semua harus ikut pelayanan. Jadi istri, anak-anak, bahkan semua orang di rumah harus ikut. Ini komitmen keluarga. Jadi di dalam satu keluarga, apalagi saya melihat banyak kali ada ada orang yang sudah sangat setia. Dia kemana-mana kayaknya menghabiskan waktu dengan Yesus ya, dengan pelayanan. Tapi keluarganya nggak ikut. Malah ada yang keluarganya malah bukan ikut, malah berlawanan ya arahnya. Malah menjadi orang yang harus diinjili gitu. Ya puji Tuhan, kalau kemudian keluarga saya setuju karena kita harus harus bikin komitmen. Ketika saya mengiyakan untuk ikut pelayanan, semua harus terlibat. Jadi anak-anak ikut di sekolah minggu, main musik, dan sebagainya, ikut semua. Jadi demikian pula di Harvest Academy ini, ketika saya bergabung, itu pun saya bilang ke semuanya. Jadi pagi hari ini juga mereka ada di sini, semuanya. Yang ada TM itu anak-anak di rumah semua, ada istri saya, juga semua. Ya, di sini ada beberapa akun, mungkin kita semua ada mungkin satu rumah itu ada berapa orang ya, 9-10 mungkin. Ya, puji Tuhan. Jadi mereka juga mendukung saya di dalam pelayanan di Harvest Academy. Jadi kadang-kadang saya ada pelayanan doa, istri saya ada di samping saya untuk dukung di dalam doa. Jadi dia nggak mau on cam ya, tetapi mau mendukung. Jadi puji Tuhan, kalau sampai saat ini kami semua ada di dalam pelayanan dan ikut juga di dalam Harvest. Jadi puji Tuhan ya. Ya, demikian pula ini menjadi gambaran keluarga itu menjadi gambaran juga bagi kita di dalam Harvest Academy ini, di mana kita harus juga bersatu ya di dalam segala sesuatunya. Puji Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, saya juga berpikir kenapa Tuhan memanggil nelayan ini yang pakai jala. Kan banyak juga yang bisa, maksudnya nelayan yang pakai pancing mungkin ya, satu-satu gitu ya. Tapi ini kenapa Tuhan maunya yang pakai jala, ya? Ini berarti Tuhan maunya yang banyak. Amin. Puji Tuhan. Berarti Tuhan maunya jangan satu-satu, lama, ya. Kita harus sekaligus. Jadi pakai jala supaya banyak sekaligus yang kita tangkap. Puji Tuhan. Jadi kita tangkap ini untuk kita dapat melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Dan saya senang dengan Markus 1 ini, karena saya nggak membaca di tempat-tempat lain, tetapi Markus 1 ini bisa menjawab semuanya. Karena kita lihat juga di dalam Markus 1 ini, Tuhan Yesus pun menginjil. Kita baca di dalam ayat 38, Tuhan Yesus bilang, marilah kita pergi ke tempat lain, di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pun waktu masih di dunia, dia juga memberitakan Injil. Kalau di dalam Markus ini ya. Jadi dia juga memberitakan akan kerajaan sorga sudah dekat, sama seperti Yohanes ketika Yohanes mau membaptiskan Yesus, Yohanes bilang bertobatlah karena kerajaan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Sama Tuhan Yesus juga begitu, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Apakah itu kerajaan Allah? Ini lama juga saya berpikir waktu saya, ini sebenarnya kerajaan Allah itu apa? Apa itu sebenarnya? Ya, kerajaan Allah itu seperti apa? Jadi kerajaan Allah itu seperti simpelnya, dia seperti suatu kerajaan.
ada hukum di sana, ada penduduknya, ya, ada semuanya, ada tanda pengenalnya. Itu kerajaan itu. Dan kerajaan Allah itu ada di bumi. Kerajaan itu kita adalah, kalau sekarang kita itu adalah anggota kerajaan. Dan kita sudah ditandai. Kita ada Roh Kudus. Nah, kita adalah anggota-anggota kerajaan Allah itu sendiri. Yang beda dengan kerajaan manusia, di sini raja kita panggil Bapa. Amin. Jadi sangat-sangat dekat. Bahkan kita anak-anak kerajaan itu. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Begitu dekatnya kita dengan raja kita, ya. Kita bisa panggil Bapa, ya. Itulah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Bagaimana kita harus menjadi terang, bagaimana kita harus menjadi garam. Di mana kita berada, kita harus menjadi garam di sana, menggarami. Jadi jangan kebalik, di mana kita ada, kita digarami orang lain. Kita berubah menjadi seperti mereka. Tidak bisa. Karena kita mempunyai roh yang lebih besar. Yohanes 4, ya 1 Yohanes 4 ayat 4, yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita ini harus memberi impact, ya, dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun siapapun kita berada, kita harus memberikan impact itu. Karena kita adalah anak-anak kerajaan dan kita dekat dengan pimpinan. Bapa kita panggil. Puji Tuhan. Dan kemudian kita lanjut di dalam pembacaan tadi. Kita lihat Yesus itu memanggil murid-murid itu, dia bilang, aku akan menjadikan, di mana tadi? Penjala manusia. Ya. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, murid-murid Tuhan ini belum menjadi penjala. Tapi mereka belajar terus ikut, mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, ada banyak hal. Di Markus 1 ini kita bisa lihat, itu yang paling powerful di sini. Kita bisa baca di dalam ayat 27. Kita baca sama-sama. Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan. Ini sangat powerful sekali. Karena Tuhan Yesus kalau mau menyembuhkan orang sakit waktu itu, dia nggak bilang, kamu sembuh malah. Dia bilang, roh jahat keluar. Atau kamu sudah diampuni, dan kita menjadi sembuh. Orang-orang sakit menjadi sembuh. Ada banyak hal, ada banyak kesaksian di dalam Alkitab itu. Apa yang Yesus lakukan. Demikian pula dengan kita sekarang ini. Kita diajar di Harvest Academy ini, bagaimana kita mempunyai kuasa sama dengan Yesus. Persis sama, bahkan akan melakukan lebih dari yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kenapa kita tidak punya ini? Kadang-kadang ini karena kita ragu-ragu, karena iman kita goyah, sehingga kita tidak bisa memerintah roh-roh jahat. Nah, kita harus memberi perintah kepada roh-roh jahat. Mereka pun harus taat kepada kita. Ya, kalau kita bilang keluar, dia harus keluar. Amin. Puji Tuhan, saya sudah belajar banyak di sini, dan satu saat saya berdoa untuk ada orang yang dia kayaknya ada semacam kerasukan, atau dia ada pegangan belajar ilmu. Satu saat waktu itu saya masih di Harvest, masih baru juga ya, mendoakan online itu masih baru juga, baru diajari lah, baru belajar dengan Pak Vincent. Dan kemudian wah, ini kayaknya saya butuh Pak Vincent. Saya kontak Pak Vincent, nggak ngangkat. Padahal ini mau berdoa, ini sesuatu yang gawat. Saya juga dengar kalau kita doa pelepasan itu pasti lama, bisa berjam-jam. Tapi ketika nggak ada orang lain, ya, yang saya kontak itu nggak ada yang muncul. Ada teman juga, saya lupa dengan siapa, Mbak Sarah atau Mbak Sofia ya, waktu itu. Kemudian oke lah, siapa aja yang ada, kita doa. Karena saya yakin itu sama.
Ya, Tuhan Yesus sama pada orang yang percaya, sama kuasanya. Jadi saya maju, terus saya doakan orang yang kerasukan itu. Ketika Roh Kudus itu bekerja, di alam roh saya seperti menjadi sangat besar. Dan roh itu, roh jahat itu, dia menjadi sangat kecil. Jadi ketika saya melihat dia, saya melihatnya seperti, wah ini kecil banget ini. Jadi di dalam yang saya lihat itu, saya tunjuk dia ke bawah. Kamu keluar dalam nama Yesus. Dan dia bermanifestasi di video itu ya, bermanifestasi dia seperti harimau. Dan saya bilang dia keluar dan dia keluar. Puji Tuhan. Jadi itu memang terjadi. Roh-roh jahat itu kita bisa perintah. Itu terbukti. Sudah saya buktikan sendiri. Ya. Nah itulah sebabnya kita pun yang mempunyai roh sama dengan yang Tuhan lakukan waktu itu, karena roh Tuhan itu memang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus maju terus di dalam Harvest Academy ini. Saya juga belajar banyak bagaimana kita harus menyelipkan diri kita. Kita harus mati dulu di dalam kita melayani ini, pelayanan-pelayanan ini. Kalau tidak kita mati dulu, nanti ada yang tersinggung. Nanti kita kulit tipis, muka tipis, kita harus bermuka tebal, kulit tebal. Jadi telinga tebal juga. Kalau orang nggak hormati, nggak apa-apa. Kalau disepelekan, nggak masalah. Karena kita sudah mati duluan. Kita bergerak untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak ada lagi yang mau kita banggakan di dalam diri kita, di dalam pelayanan-pelayanan ini. Saya membuka pelayanan online di Facebook. Itu nggak lama. Kira-kira sebulan itu sudah full 5.000. Full akunnya. Harus saya ganti ke Facebook page. Dan banyak orang yang harus dilayani di sana. Bahkan sampai nggak bisa lagi. Jadi saya membutuhkan teman-teman yang lain untuk membantu. Karena memang perahunya sudah penuh. Jalannya sudah penuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita lihat banyak sekali orang. Dia nggak kenal dia agama manapun. Dia perlu didoakan. Perlu didoakan. Ada banyak orang yang kita doakan, kita layani. Itu juga hamba-hamba Tuhan yang sudah kehilangan arah. Visi mereka hilang. Misi mereka nggak jalan. Dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Masih beruntung mereka ingat Tuhan. Mereka masih punya sedikit keyakinan bahwa Tuhan masih bisa untuk memulihkan mereka. Dan mereka minta kami doa. Sama teman-teman kami layani. Ada yang sudah berantakan keluarganya, sudah macam-macam. Itu hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita di dalam visi ini, di dalam menjalankan misi, mencapai visi ini, kita tidak mati duluan, itu banyak akan terjadi seperti ini. Ya, kita harus belajar untuk melihat sesuatu yang kita doakan yang tidak ada, bahwa kita yakin itu sudah ada, walaupun kita belum melihat, kita belum mendapatkannya. Kita harus yakin dengan doa, karena kuasa doa itu memang sudah terbukti. Ada banyak hal. Memang kadang-kadang kita menantikan itu ngeri-ngeri sedap. Sudah waktunya kok belum, tapi tiba-tiba ada saja, yakin aja, pasti ada. Demikian pula kita kalau pelayanan ke orang-orang. Kadang-kadang kita melayani, mereka butuh ini, butuh itu, kita bantu sedikit, habis itu kita harus membantu terus, kita stop. Kita harus tahu di mana titik stop kita, dan kita harus bilang, kamu harus berdoa sendiri. Kamu harus yakin, kita nggak bisa membantu lebih. Karena kita pendoa, bukan orang sosial. Kita harus stop di sana, dan kita harus bikin mereka untuk percaya kepada Tuhan melalui doa-doa yang mereka naikkan sendiri. Kita punya banyak orang lain. Kalau mereka tidak mau, kita tinggal. Next, ada yang lain. Mana lagi yang harus kita layani? Kalau enggak, kita stuck di satu orang. Kita stuck di beberapa orang. Kita harus maju terus, cari yang lain lagi. Kita ajari lagi, kita doakan. Kalau mereka enggak ikut, tinggal. Kita maju lagi. Ada banyak sekali orang. Yang penting kita sudah berikan firman. Dan firman itu tidak akan kembali dengan percuma. Dia akan bekerja sendiri. Roh Kudus akan bekerja. Kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kembali kepada visi. Di dalam apa yang saya sampaikan ini, tersirat mengenai Harvest Academy. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada saya
Harvest Academy itu seperti perahu, ya, dan ada orang yang menebarkan jalan. Di mana kita, keluarga Harvest Academy ini, kita bukan penjala, ya. Di sini kita adalah alat, kita adalah jalannya, di mana kita harus bersatu untuk menangkan jiwa-jiwa. Kita harus bersatu untuk menangkan jiwa-jiwa. Kalau ada satu yang rusak di dalam jala ini, sebagai keluarga Harvest Academy, itu ikan-ikan akan lari. Ikan-ikan akan lepas. Jiwa-jiwa akan lepas kalau kita tidak bersatu. Itu yang saya dapat untuk disampaikan pagi hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kirete marata purata kasuka retimbere kata marata kuruta kasi kirete barataka. Larata pataka rata baruta kasi. Kiriti purutum barataka marata kasi kiriti barata balada kasaka. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, bagi teman-teman di Harvest ini. Dan kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami. Dan biarlah firman yang sudah, ya Tuhan, hamba-Mu sampaikan, ya Tuhan, itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami di Harvest Academy ini. Menjadi pedoman di dalam kami hidup di dunia ini. Di dalam kami melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau berbicara terus kepada hamba-hamba-Mu. Membukakan rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi untuk kemuliaan nama-Mu dan membawa Harvest Academy ini untuk menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Supaya bumi diselamatkan, seluruh bumi diselamatkan oleh karena kasih Tuhan dan oleh karena gerakan yang ada di Harvest Academy ini di bawah penyertaan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.